Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Syaratul Aini dari kelas Tafaku A18 jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan memperjelaskan hukum tajwid yang ada di surah Al-Qadar dan surah Al-Alaq. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja, yaitu pada ayat pertama surah Al-Qadar ini contohnya yaitu yang pertama kali inna. Di sini terdapat hukum bacaan wajibal gunnah. Kenapa? Karena di sini ada tasdid, di nunnya ada tasdid. Sebenarnya di sini bacaannya itu ada nun mati ketemu dengan nun atau nun ketemu dengan nun. Jadi dalam bahasa Arab untuk mempersingkat katanya jadinya ditambah tasdid dan dibaca dengan inna. Maka di sini apabila ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka sama saja bacanya itu wajibal gunnah. Lanjut yaitu anzalnahu. Anza nun mati ketemu dengan huruf zai. Apabila ada nun mati ketemu dengan huruf zai, maka di sini bacaannya yaitu ikhfa hakiki. Kenapa? Karena nun mati ketemu dengan zai ini termasuk ke dalam bacaan ikhfa hakiki. Karena zai ini termasuk salah satu dari 15 huruf ikhfa hakiki. Dan bacaannya dengan samar-samar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Lailatil. Alif lam ini dibaca jelas karena alif lamnya ketemu dengan huruf qaf, makanya dibaca jelas dan jatuh bacaannya itu jadi alif lam qamariyah, yang qamar berarti jelas. Lailatil qadr. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah, pantulan qadr. Kenapa? Di sini ada dal mati. Seperti yang kita ketahui, huruf qalqalah itu ada 5 yang seperti kita hafal itu baju di toko atau ba, jim, dal, to, dan qaf. Apabila mati, maka hukum bacaannya qalqalah jadi pantulan qadr. Di sini disebut dengan qalqalah sugro karena terdapat di tengah-tengah kata. Baiklah, pada ayat 2 ada wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka. Di sini terdapat wa ma, di situ terdapat huruf mat ketemu dengan huruf adraka, di mana di situ terdapat mat jaiz munfasil karena hamzah dan mat tabi'inya itu berbeda pada kalimat, tidak terletak pada satu kalimat, maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Lanjut yaitu pada ayat 3 lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri sama seperti pada ayat 1 tadi, yaitu tul qadri itu sama seperti alif lam qamariyah dan qadarnya sebagai qalqalah sugro. Khairum min ini disebut dengan idgham bi gunnah karena apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf di idgham bi gunnah, maka bacanya didengungkan. Contohnya di sini itu nun matinya ketemu dengan huruf tanwinnya huruf tanwin ketemu dengan huruf min, khairum min, maka disebut dengan hukum bacaannya itu idgham bi gunnah. Al-fihsyar khairum min al-fihsyar. Selanjutnya itu pada ayat keempat tanazzalul malaikah. Di al-malaikah ini terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil karena al-malaikah. Di malaikah ini terdapat huruf hamzah
dan huruf mat tabi'inya itu terdapat dalam satu kata, maka disebut dengan mad wajib mutasil. Warruhu, runya ini sebagai mad warruhu sebagai mad tabi'i karena apabila waw mati dan huruf sebelumnya berharkat dhammah maka dibaca sepanjang 2 harkat dan itu disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Baiklah, selanjutnya itu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Rabbihim min. Mim mati ketemu dengan mim. Di sini disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain karena di sini mim matinya ketemu dengan huruf mim. Maka disebut dengan idgham mimi. Sebab itu min kulli amr. Nun mati ketemu dengan huruf kaf. Di sini disebut dengan ikhfa hakiki karena apabila nun mati atau ketemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki maka disebut hukum bacaannya itu ikhfa hakiki dan dibacanya dengan samar min kulli amr. Selanjutnya pada ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta ini sama seperti dengan mat tabi'i matla'il fajr. Fajar ini sama dengan qalqalah sugro seperti yang sudah saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya yaitu surat Al-Alaq. Baiklah, langsung saja yaitu pada ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Di sini terdapat qalqalah sugro karena terdapat dalam satu kalimat. Iqra terdapat di tengah-tengah kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Di sini ditekankan khalaq. Di sini disebut dengan qalqalah kubro karena berhentinya di akhir atau diwakafkan. Makanya dia menjadi khalaq, lebih kuat dibanding Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, lebih jelas, lebih dipantulkan karena disebut dengan qalqalah kubro. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Insa ini disebut dengan ikhfa hakiki seperti sebelum sudah dijelaskan min 'alaq. Min nun mati ketemu dengan huruf ain, di sini disebut dengan izhar halqi karena apabila ada nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu izhar halqi maka bacanya dengan jelas min 'alaq. Alaq ini sebagai huruf qaf yang terakhir diwakafkan ini menjadi qalqalah kubra. Iqra wa rabbukal akram seperti yang sudah dijelaskan wa rabbukal kal akram. Ini disebut dengan alif lam qamariyah karena alif lam ketemu dengan huruf alif. Apabila alif lam ketemu huruf alif maka dibaca jelas. Jadi wa rabbukal akram. Jadi alif lamnya dibaca. Yang selanjutnya alladzi 'allama bil qalam. Alladzinya sebagai mad tabi'i karena ada huruf ya mati dan huruf sebelumnya yaitu berharkat kasrah. Selanjutnya ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insanya sebagai insa sebagai ikhfa hakiki malam ya'lam. Malam ya'lam itu selanjutnya lam ya'lam mim mati ketemu dengan huruf ya berarti itu sebagai izhar syafawi karena apabila mim mati ketemu dengan selain dari huruf mim dan ba maka disebut dengan izhar syafawi. Jadi dibaca jelas malam ya'lam. Selanjutnya kalla innal insana layadqa.
inna sebagai wajib al-gunnah seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-Qadar, yaitu kenapa insanya sebagai ikfa hakiki layad ko. Selanjutnya itu arro'ahusna nun mati ketemu dengan huruf ro berarti disebut dengan idgham bila gunnah. Dia tidak dengung, hanya di sini dia nun matinya dimasukkan ke huruf ro karena hurufnya ada tasdid. Arro'ahustagna disebut. Nah, arro ini disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Selanjutnya inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Abdan ini sebagai qalqalah sugro karena huruf matinya terdapat di tengah kata. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. In kazzaba nun mati ketemu dengan huruf kaf maka disebut dengan ikfa hakiki. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi. Mim mati ketemu dengan huruf ba maka di sini menjadi hukum bacaan ikfa syafawi karena apabila mim mati ketemu dengan huruf ba maka disebut dengan ikfa syafawi. Jadi di sini jadi samar-samar. Jadi yaitu alam ya'lam bi annallaha yara. Lanjut, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ka. Nah, di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki karena tanwinnya ketemu dengan huruf kaf dan kadzibatin khati'ah, dan kadzibatin khati'ahnya sebagai izhar hakiki karena tanwinnya ketemu dengan huruf kha. Misalnya faliyad unadiyah faliyad. Nah, itu sebagai huruf yaitu sebagai qalqalah sugro karena terdapat di tengah kata, qalqalah kecil. Nadiyah sanada'uz zabaniyah zabaniyah. Tanya dibaca zabaniyah tidak zabaniyata karena disebut dengan to marbutoh. Apabila to marbutoh terjadi diwakafkan atau dimatikan di akhir kalimat, menjadi bunyi akhirnya menjadi ha. Sanada'uz zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu sebagai dengan qalqalah kubro karena terdapat berhentinya di akhir kata atau kalimat. Baiklah, saya akan mencari salah satu contoh dari mad tabi'i dan mad far'i. Baiklah, kita cari di surah Al-Qadar yaitu contoh dari mad tabi'i terdapat dalam ayat pertama fi, karena di sini mad yaitu ya mati ketemu dengan huruf sebelumnya berhak kasroh karena dia ada ya mati sebelum berhak kasroh maka dipanjang dua harakat. Fi ini disebut dengan mad tabi'i. Baiklah, di surah Alaq juga ada, yaitu di ayat pertama juga ada allazi. Di allazi ini juga ya mati dan huruf sebelumnya berhak kasroh, atau juga bisa apabila ada alif tak berharakat dan huruf sebelumnya berhak fathah maka juga termasuk dibilang dengan mad
asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i ini ada 3 huruf, alif, waw, dan ya. Apabila dia alif maka huruf sebelumnya berkat fathah, apabila dia ya maka huruf sebelumnya berkat kasrah, dan apabila dia waw maka huruf sebelumnya berkat dhammah, maka disebut dengan huruf mad tabi'i atau mad asli, dan bacaan panjang itu sebesar 2 harakat. Baiklah, contoh dari mad far'i. Tadi sudah dijelaskan yaitu kayak mana mad tabi'i, selanjutnya mad far'i. Mad far'i ini ada banyak, saya ambil salah satu yaitu contoh dari mad wajib mutasil. Di surah Al-Qadar ada nih mad wajib mutasil, al-malaikah. Al-malaikah ini terdapat satu kata. Mad tabi'i ketemu dengan hamzah. Hamzahnya di sini terdapat dalam satu kata. Apabila mad tabi'i dan hamzah terdapat dalam satu kata, maka disebut dengan mad wajib mutasil. Dan selanjutnya di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq contoh dari mad ada di sini yaitu di surah Al-Alaq mad jaiz munfasil. Saya ambil contohnya yaitu kalla inna di ayat 6. Kalla inna. Di sini disebut dengan mad jaiz munfasil karena lamnya mad tabi'inya ketemu dengan hamzah tapi berbeda kata, tidak terdapat dalam satu kata. Kalla inna terdapat disebut dengan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu dengan hamzahnya tidak terdapat dalam satu kata atau terjadi 2 kata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.